Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori perdagangan internasional. Anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Zenisia Putri Pratiwi, dan rekan-rekan saya yang bernama Ari Rahmawati dan Kurnia Permatasari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa, dan aset keuangan antar negara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan keunggulan masing-masing negara. Aktivitas ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor politik, sosial, hingga kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan perjanjian dagang. Dalam perkembangannya, berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan alasan terjadinya perdagangan antar negara serta bagaimana setiap negara memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu teori utama. Yang pertama ada merkantilisme teori. Muncul pada abad ke-17 dan beranggapan bahwa kekayaan suatu negara diukur dari banyaknya cadangan emas dan perak yang dimiliki. Oleh karena itu, ekspor harus ditingkatkan dan impor ditekan agar terjadi surplus perdagangan. Pandangan ini mendorong lahirnya kebijakan proteksionisme ekonomi dan intervensi pemerintah dalam perdagangan. Teori yang kedua yaitu Absolute Advantage Theory yang dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776 menentang merkantilisme. Smith berpendapat bahwa perdagangan antar negara akan menguntungkan bila masing-masing negara fokus memproduksi barang yang paling efisien untuk mereka hasilkan. Dengan itu, sumber daya global digunakan secara lebih produktif. Yang ketiga yaitu teori dari David Ricardo tahun 1817 mengembangkan konsep comparative advantage theory, yaitu negara tetap akan diuntungkan dari perdagangan internasional jika mereka berspesialisasi pada produk dengan biaya peluang terendah, bukan hanya pada barang yang paling efisien. Inilah dasar teori modern tentang manfaat perdagangan bebas antar negara. Faktor Proportions teori Heckscher-Ohlin teori menjelaskan bahwa pola perdagangan ditentukan oleh perbedaan ketersediaan faktor produksi. Negara dengan tenaga kerja melimpah akan mengekspor barang padat karya, sedangkan negara dengan modal besar akan mengekspor barang padat modal. Selanjutnya yaitu menurut Paul Samuelson 1941 sampai 1948. Kemudian menambahkan dimensi baru melalui teorinya Samuelson teori tentang pemerataan harga faktor. Ia berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat menyamakan harga tenaga kerja dan modal antar negara sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi global. Teori yang terakhir yaitu menurut Paul Krugman tahun 1980 melalui New Trade Theory, menyoroti peran skala ekonomi dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan global. Ia menunjukkan bahwa negara dengan pasar besar dan teknologi maju dapat mendominasi ekspor melalui efisiensi skala dan inovasi, bukan hanya keunggulan sumber daya. Kritik terhadap teori perdagangan internasional. Meskipun teori-teori tersebut berperan penting dalam memahami perdagangan dunia, banyak kritik yang menyoroti keterbatasan dan asumsi yang tidak realistis. Teori merkantilisme dikritik karena terlalu menekankan penimbulan kekayaan melalui pembatasan impor dan eksploitasi kolonial. Tanpa memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, teori keunggulan absolut juga dianggap tidak realistis karena mengasumsikan hanya dua negara dan dua barang yang diperdagangkan, serta faktor produksi yang tetap. Keunggulan komparatif dinilai terlalu sederhana karena mengabaikan faktor politik, teknologi, serta perubahan ekonomi yang dinamis. Dalam praktiknya, biaya peluang tidak selalu konstan. Sementara teori Heckscher-Ohlin terlalu fokus pada tanah, tenaga kerja, dan modal, namun mengabaikan faktor penting lain seperti inovasi, kebijakan, industri, dan mobilitas faktor produksi yang seringkali terbatas. New Trade Theory juga mendapat kritik karena menitik beratkan pada peran perusahaan besar dan mengakibatkan kontribusi UMKM yang justru banyak menopang kegiatan ekspor di negara berkembang. Selanjutnya ada Organisasi Perdagangan Internasional.
mencakup berbagai organisasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan antara negara-negara. Beberapa perdagangan internasional yaitu meliputi yang pertama ada World Trade Organization atau yang disebut dengan WTO, adalah organisasi global yang mengatur aturan perdagangan internasional. Fungsi utama meliputi A. Ada pembuka perdagangan, berfungsi sebagai platform bagi pemerintah untuk negosiasi perjanjian perdagangan. Yang B. Ada forum negosiasi, menyediakan forum bagi negara-negara untuk terlibat dalam negosiasi perdagangan internasional. Yang C. Ada penyelesaian sengketa, menyediakan peran kursional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya, memastikan mekanisme resolusi yang adil. Dan yang D. Ada tujuan, yang membantu negara-negara anggotanya menggunakan perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas standar hidup, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Ada promosi perjanjian perdagangan, aktif dalam negosiasi dan promosi perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral untuk meningkatkan akses pasar dan memberikan keuntungan ekonomi. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa perdagangan, terlibat antara menangani sengketa perdagangan internasional dan melindungi kepentingan perdagangan Amerika Serikat. Baik, kesimpulannya perdagangan internasional adalah fenomena kompleks yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan aset keuangan antar negara dengan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kebijakan perdagangan dan faktor ekonomi, politik, dan sosial. Ada 6 teori utama perdagangan internasional yang dijelaskan oleh para ahli, yaitu teori praklasik, klasik, neoklasik, dan modern. Singkatnya, teori perdagangan internasional membantu menjelaskan pendorong dan dampak perdagangan antar negara di berbagai era dan konteks ekonomi global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.